Instruktur ahli pertama. 1. Seorang instruktur ahli pertama sedang menjelaskan prinsip dasar K3. Manakah dari berikut yang bukan termasuk prinsip dasar K3? A. Mengutamakan pencegahan. B. Partisipasi aktif seluruh pekerja. C. Fokus pada penyelamatan setelah kecelakaan terjadi. D. Perbaikan berkelanjutan. E. Komitmen manajemen. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip dasar K3 menekankan pencegahan, bukan penyelamatan setelah kecelakaan. Fokus utama K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. Dalam mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, seorang instruktur ahli pertama menggunakan metode HIRARC. Apa kepanjangan dari HIRARC? A. Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. B. Health Inspection, Risk Analysis, and Regulatory Compliance. C. Hazard Investigation, Risk Avoidance, and Reporting Criteria. D. Health Intervention, Risk Awareness, and Response Coordination. E. Hazard Indication, Risk Anticipation, and Reactive Control. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa HIRARC adalah singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, yang merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian risiko di tempat kerja. 3. Instruktur ahli pertama sedang menjelaskan hierarki pengendalian risiko K3. Urutan yang benar dari yang paling efektif ke yang kurang efektif adalah A. Eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, APD. B. APD, administratif, rekayasa, substitusi, eliminasi. C. Substitusi, eliminasi, APD, rekayasa, administratif. D. Rekayasa, APD, eliminasi, substitusi, administratif. E. Administratif, eliminasi, substitusi, APD, rekayasa. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hierarki pengendalian risiko K3 dimulai dari yang paling efektif atau eliminasi hingga yang kurang efektif atau APD. Urutan yang benar adalah eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, dan terakhir APD. 4. Seorang instruktur ahli pertama menemukan bahwa beberapa pekerja tidak menggunakan APD yang tepat. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Langsung memberikan sanksi kepada pekerja. B. Mengabaikan karena bukan tanggung jawabnya. C. Melakukan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya APD. D. Menghilangkan semua risiko sehingga APD tidak diperlukan. E. Membiarkan pekerja memilih sendiri APD yang nyaman. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah melakukan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya APD. Ini akan meningkatkan kesadaran pekerja dan mendorong kepatuhan terhadap penggunaan APD yang benar. 5. Dalam simulasi keadaan darurat, instruktur ahli pertama mengevaluasi respons tim. Manakah dari berikut yang bukan merupakan komponen penting dalam penanganan keadaan darurat? A. Evakuasi. B. Komunikasi. C. Pertolongan pertama. D. Pengendalian api. E. Perayaan keberhasilan simulasi. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perayaan keberhasilan simulasi bukan komponen penting dalam penanganan keadaan darurat. Komponen penting meliputi evakuasi, komunikasi, pertolongan pertama, dan pengendalian bahaya seperti api. 6. Instruktur ahli pertama sedang menjelaskan tentang peraturan K3 di Indonesia.
Undang-undang manakah yang menjadi dasar utama pelaksanaan K3 di Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan dasar utama pelaksanaan K3 di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi di tempat kerja. 7. Dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi karyawan, teknik apa yang paling efektif digunakan oleh instruktur ahli pertama? A. Wawancara one-on-one. B. Survei kepuasan kerja. C. Tes psikologi. D. Analisis kinerja dan kompetensi. E. Penilaian rekan sejawat. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis kinerja dan kompetensi merupakan teknik paling efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi karyawan. Teknik ini membandingkan kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini. 8. Seorang instruktur ahli pertama menggunakan metode analisis kebutuhan pelatihan. Manakah dari berikut yang bukan termasuk dalam langkah-langkah analisis kebutuhan pelatihan? A. Mengidentifikasi masalah kinerja. B. Menentukan apakah masalah dapat diselesaikan dengan pelatihan. C. Menganalisis penyebab masalah kinerja. D. Menentukan solusi pelatihan yang sesuai. E. Membuat jadwal pelatihan tanpa mempertimbangkan hasil analisis. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membuat jadwal pelatihan tanpa mempertimbangkan hasil analisis bukan langkah dalam analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan fokus pada identifikasi masalah, penyebab, dan solusi yang tepat sebelum menentukan pelatihan. 9. Dalam menyusun program pelatihan berbasis kompetensi, instruktur ahli pertama harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Berfokus pada hasil yang terukur. B. Disesuaikan dengan standar kompetensi. C. Mempertimbangkan kebutuhan individu. D. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. E. Mengabaikan penilaian kinerja sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengabaikan penilaian kinerja sebelumnya bukan prinsip dalam penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi. Justru, penilaian kinerja sebelumnya penting untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat. 10. Instruktur ahli pertama sedang mengukur produktivitas karyawan. Manakah dari berikut yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan? A. Lingkungan kerja. B. Motivasi. C. Keterampilan dan pengetahuan. D. Teknologi yang digunakan. E. Tinggi badan karyawan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tinggi badan karyawan bukan faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas meliputi lingkungan kerja, motivasi, keterampilan, pengetahuan, dan teknologi yang digunakan. 11. Dalam menjelaskan karakteristik pembelajaran e-learning, instruktur ahli pertama menyebutkan beberapa poin. Manakah yang bukan karakteristik e-learning? A. Fleksibilitas waktu dan tempat. B. Interaktivitas. C. Kemandirian belajar. D. Penggunaan teknologi informasi. E. Ketergantungan pada kehadiran fisik instruktur.
Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketergantungan pada kehadiran fisik instruktur bukan karakteristik e-learning. Justru, e-learning memungkinkan pembelajaran tanpa kehadiran fisik instruktur secara langsung. 12. Seorang instruktur ahli pertama sedang mengembangkan materi pelatihan berbasis e-learning. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan materi adalah A. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. B. Interaktivitas. C. Aksesibilitas. D. Kualitas konten. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa semua aspek yang disebutkan penting dalam pengembangan materi e-learning, namun kualitas konten menjadi kunci utama keberhasilan pembelajaran. Konten yang berkualitas mencakup keakuratan, relevansi, dan kedalaman materi. 13. Dalam mengelola Learning Management System atau LMS, tugas penting seorang instruktur ahli pertama adalah A. Merancang tampilan grafis LMS. B. Mengembangkan kode pemrograman LMS. C. Mengelola akses pengguna dan konten pembelajaran. D. Memperbaiki masalah teknis server. E. Menentukan kebijakan harga langganan LMS. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tugas penting instruktur ahli pertama dalam mengelola LMS adalah mengelola akses pengguna dan konten pembelajaran. Ini mencakup pengaturan hak akses, pengunggahan materi, dan pemantauan aktivitas pembelajaran. 14. Instruktur ahli pertama sedang memfasilitasi pelatihan e-learning. Teknik fasilitasi yang paling efektif untuk meningkatkan engagement peserta adalah A. Memberikan ceramah panjang tentang materi. B. Mengirimkan seluruh materi sekaligus di awal pelatihan. C. Menggunakan forum diskusi online dan aktivitas interaktif. D. Membiarkan peserta belajar sendiri tanpa intervensi. E. Menghilangkan semua batas waktu pengumpulan tugas. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan forum diskusi online dan aktivitas interaktif merupakan teknik fasilitasi yang efektif dalam e-learning. Ini meningkatkan engagement peserta melalui interaksi dan kolaborasi. 15. Dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan e-learning, instruktur ahli pertama menggunakan model Kirkpatrick. Level evaluasi yang mengukur perubahan perilaku peserta di tempat kerja adalah A. Level 1 reaksi. B. Level 2 pembelajaran. C. Level 3 perilaku. D. Level 4 hasil. E. Level 5 ROI. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa level 3 atau perilaku, dalam model evaluasi Kirkpatrick mengukur sejauh mana peserta menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam pekerjaan mereka, menunjukkan perubahan perilaku di tempat kerja.